Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Hayu Haku Zaskia Falsa. Bisa dipanggil Hayu dengan NIM F03 21109 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas 11 Maret Surakarta. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Mahameru Rosti Rohmatullah sebagai dosen pengampu mata kuliah perpajakan 1, sehingga video ini mampu dibuat dengan baik untuk memenuhi penugasan pada mata kuliah tersebut. Seperti yang terlampir pada layar di samping bahwa kali ini saya akan membahas tentang studi kasus, yaitu pajak pulih kembali setelah dihantam pandemi dengan beberapa section yang akan dibahas, yaitu ada tentang about, kondisi terkini, pulihkan penerimaan, hingga study case-nya. Mari kita berlanjut ke bagian selanjutnya di video ini. Oke. Ada tentang kondisi terkini nih. Jadi penerimaan dari sektor pajak di APBN per 31 Desember 2021 benar-benar hebat hingga bisa melampaui target sebesar 103,9% APBN setelah lebih dari satu dasawarsa. Penerimaan pajak akhirnya mencapai target APBN. Kinerja penerimaan pajak tahun ini patut diapresiasi, tetapi tetap perlu dikritisi. Bagaimanapun, penerimaan pajak 2021 tercapai setelah pemerintah menempuh berbagai kebijakan yang cukup konservatif sebagai respon terhadap kondisi force majeure COVID-19 yang menyebabkan ekonomi baik global maupun domestik luluh lantah. Selain itu, pencapaian target penerimaan pajak 2021 juga terrealisasi karena faktor hadiah dari langit. Harga minyak mentah dan komoditas naik secara signifikan. Data realisasi APBN 2021 bahkan mencatat harga minyak mentah mencapai 68,5 US dollar per barel. Padahal asumsinya di APBN hanya sebesar 45 US dollar per barel. Kemudian seperti pepatah, banyak jalan menuju Roma, maka saya mencoba untuk mencari jurnal lain terkait bagaimana memulihkan penerimaan pajak nantinya ketika pandemi ini sudah mulai mereda. Karena tren tahun 2022 juga tidak setinggi 2021. Ada sebuah artikel sudah terindeks dengan Sinta di Jurnal Pajak Indonesia oleh PKN STAN yang membahas hal tersebut. Penelitian dilakukan secara eksploratif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah annual report perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling dan didapat 219 sampel untuk tahun 2017 dan 217 sampel untuk tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah menawarkan beberapa solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi biaya pengumpulan pajak. Solusi diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan pajak pasca pandemi COVID-19. Nah, di sini ada jika berbicara nih dari sisi fiskus, pemulihan penerimaan pajak hanya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu meningkatkan penerimaan pajak serta mengurangi biaya pengumpulan pajak atau cost of collection. Biaya pengumpulan pajak dapat berupa biaya terkait dengan account representatif atau ER, biaya pelaksanaan pemeriksaan, biaya penyelesaian sengketa pajak, dan lainnya. Maka penelitian yang dilakukan oleh Ceisviani ini akan berfokus pada peningkatan penerimaan pajak dan efisiensi biaya pengumpulan pajak. Pada peningkatan penerimaan pajak, itu yang pertama bakal dibahas itu dengan mengoptimalkan mekanisme withholding tax tuh, gitu. Jadi, withholding tax itu merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pemungut atau pemotong pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Oleh karena itu, ER sebagai konsultan pajak itu tuh harus memiliki pengetahuan pajak atau akuntansi dan kemampuan komunikasi yang perlu selalu ditingkatkan. Jangan sampai ER pun tidak memahami aturan perpajakan yang terkait dengan proses bisnis wajib pajak binaannya. Optimalisasi mekanisme withholding tax ini juga dapat digunakan dengan menambah objek pajaknya. Namun yang jauh lebih penting adalah edukasi kepada wajib pajak, baik pihak yang memotong maupun pihak yang dipotong. Optimalisasi ini juga akan mendukung usul kedua, yaitu mengenakan pajak final kepada wajib pajak non-UMKM.
Pengenaan PPh final ini akan sangat membantu mengurangi sengketa pajak karena mengabaikan kondisi perusahaan yang mengalami kerugian atau lebih bayar. Tentu akan ada kritik atas kebijakan ini. Kritik yang rutin muncul adalah pengenaan pajak atas omset dianggap tidak tepat karena pengenaan pajak seharusnya dikenakan atas laba usaha. PPh final juga dianggap tidak mencerminkan keadilan pajak. Contohnya perusahaan rugi tetapi tetap bayar pajak. Itu diambil dari Subroto 2020 ya. PPh final tidak bisa diterapkan dalam jangka waktu yang panjang. Namun keunggulannya PPh final merupakan cara cepat untuk mengumpulkan penerimaan pajak. Kemudian ada 3 argumen mendukung penerapan PPh final ini. Argumen yang pertama, itu penerapan PPh final untuk wajib pajak non-UMKM hanya bersifat jangka pendek. Kemudian wajib pajak non-UMKM itu lebih bisa berkontribusi bagi negara. Kemudian ada pun usulan tarif nih berdasarkan penelitian di wajib pajak non-UMKM berdasarkan omsetnya. Kemudian ada juga tarif PPh final yang diusulkan oleh penulis gitu berdasarkan udah melakukan riset terhadap tadi annual report yang ada di Bursa Efek Indonesia berdasarkan data dan sampel juga. Kemudian saran yang kedua, ini ada dengan efisiensi biaya yang paling mungkin itu ada dengan mengurangi pemeriksaan dan sengketa pajak. Wajib pajak perlu didorong melakukan self-correction sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan. Disinilah peran ER sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi kepada wajib pajak jika ada laporan SPT yang tidak akurat. Jika ER dapat berperan secara maksimal, jumlah pemeriksaan dapat dikurangi, maka otomatis jumlah sengketa pajak juga berkurang. Sedangkan efisiensi biaya pemeriksaan dan sengketa pajak dapat dialokasikan untuk pelatihan ER atau bagian pemeriksaan, program ekstensifikasi, dan pengawasan berbasis kewilayahan. Bagaimana sih kesimpulan dan saran dari studi kasus yang telah dibahas? Jadi dapat disimpulkan bahwa pemulihan penerimaan pajak pasca COVID-19 dapat dilakukan melalui yang pertama, pengoptimalan mekanisme withholding tax, kemudian pengenaan PPh final kepada wajib pajak non-UMKM, dan efisiensi biaya pengumpulan pajak. Usulan dari yang tadi itu tentu perlu dikaji lebih dalam karena akan berdampak cukup signifikan terhadap praktik perpajakan. Diharapkan juga dengan kondisi naik turunnya harga minyak mentah, pendapatan negara Indonesia masih terus memenuhi target, menimbang kondisi yang pertama tadi disebutkan pada awal-awal video ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat diambil manfaatnya, dan untuk kurangnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.